Tidak semua pasien PGK harus menjalani dialisis. Om Swastiastu, sahabat sehat BMC. Saya Dr. Imadera Maputra, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi, Rumah Sakit Bangli Medika Santi. Yang disebut dengan penyakit ginjal kronik adalah adanya gangguan fungsi dan atau anatomi ginjal yang ditandai dengan kelainan pada pencitraan atau histopatologis, dan itu berlangsung selama 3 bulan. Saat ini penyakit ginjal kronik faktor risikonya digolongkan menjadi 10, dan itu juga menjadi yang disebut dengan etiologi. Yang pertama adalah kelainan primer pada glomerulus atau unit terkecil daripada ginjal yang disebut dengan glomerulopati. Yang kedua, diabetes mellitus atau kencing manis. Yang ketiga, penyakit autoimun seperti misalnya lupus. Yang keempat, hipertensi. Yang kelima, asam urat. Yang keenam itu penyakit yang disebabkan oleh sumatan, misalnya ada batu atau tumor. Terus selain itu pemakaian obat-obat tertentu, dan juga penyakit ginjal yang berkaitan dengan penyakit lainnya seperti misalnya penyakit jantung atau kardiovaskuler, dan ada juga penyakit ginjal yang penyebabnya belum diketahui yang disebut dengan unknown origin. Tata laksana penyakit ginjal kronik itu dilakukan secara bertahap, jadi meliputi sesuai dengan stadium ya. Jadi kalau tata laksana awal itu meliputi tata laksana terhadap faktor risiko. Jadi kalau pasiennya diabetes, dilakukan tata laksana terhadap diabetesnya sehingga mencapai target daripada diabetes. Kemudian kalau hipertensi itu diberikan obat dan hipertensi sehingga mencapai target. Kemudian kalau misalnya ada batu, itu dilakukan tindakan bekerja sama dengan urologi. Kemudian kalau ada penyakit yang lain itu dilakukan tata laksana terhadap penyakit dasar. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan lifestyle modification istilahnya. Jadi mengubah perilaku gaya hidup menjadi lebih sehat. Kalau dalam tata laksana PGK ini ada yang disebut dengan 8 langkah emas atau 8 golden rule, yang meliputi yang pertama hidrasi atau cukupi jumlah cairan yang masuk. Orang normal itu memerlukan kira-kira 2 liter per hari dengan 8-12 porsi per hari. Kemudian hindari merokok dan alkohol. Kemudian aktif olahraga, jadi disarankan 30 menit per hari selama 5 kali seminggu ya, 5 hari seminggu. Kemudian kontrol gula darah, kemudian kontrol tekanan darah, kontrol berat badan, dan lakukan pemeriksaan reguler kepada dokter. Itu adalah 8 langkah yang diperlukan. Tidak semua pasien PGK harus menjalani dialisis. Tindakan dialisis diperlukan kalau serum kreatinin lebih dari 10, bunnya lebih dari 100, pasien mengalami kondisi asidosis metabolik, gangguan elektrolit yang berat seperti hiperkalemi maupun hiponatremia, atau pasien mengalami kelebihan cairan yang tidak bisa dikeluarkan oleh obat yang disebut dengan overload, atau pasien akan menjalani tindakan operasi. Jadi pada saat itu diperlukan tindakan HD atau dialisis.